Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, ikhwati azza wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali lagi di malam hari ini sungguh besar nikmat Allah yang mana Allah curahkan kepada kita semua sehingga untuk kembali merasakan salah satu jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majlis zikir yang dibacakan Allah dan dibacakan oleh Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita pada nomor hadis pembahasan 100 hadis pilihan dari untayan hikmah dari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Tak terasa kita sudah sampai di hadis yang ke-59, yang mana di hadis nomor 59 ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan kepada kita salah satu sumber kebaikan. Bahkan ini merupakan fondasi kebaikan. Barang siapa yang ada pada dirinya sifat ini, maka semua tindak lanjutnya, perilakunya itu akan indah. Tetapi barang siapa yang hilang dari sifat ini, sebagus apapun perangainya, sebagus apapun jasadnya, tidak bisa menghiasi dirinya saja. Yaitu sifat lembut. Kelembutan yang ada di dalam diri seorang ini tidak semua orang memilikinya. Bahkan ada orang-orang yang memang dasarnya memang mudah kasar. Sifat dan tabiatnya itu udah memang arogan. Dan itu memang bawaan. Dan ini banyak kita dapati orang-orang yang tinggal di badiah, orang-orang yang tinggal di kampung, jemaah. Hampir kita temui orang-orang seperti ini yang kalau bahasa kita kurang mengerti sopan dan santun dan tata krama. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man sakanal badiyah jafa. Siapa yang tinggal di kampung itu identik dengan kekakuan. Kolot ya kan? Pemikirannya agak terbelakang. Memang seperti itu. Dan apa yang didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menghadapi orang-orang kampung dari Arab Badu.
yang semaunya aja, yang nggak ngerti tata krama, nggak ngerti sopan santun, karena mereka jauh dari ilmu dan adab. Berbeda antum yang tinggal di kota. Yang herannya ada orang kota yang tipikalnya macam orang kampung, jadi kampungan lah bahasanya. Naik kendaraan bagus ya kan, kendaraan mewah, tapi sifat dan wataknya mirip kali sama orang kampung jemaah. Karena tadi tidak ada kelembutan di dalam diri dia. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan orang Arab Badu, dan Nabi ini orang yang sangat sabar jemaah. Mungkin kalau tipikal kita orang Medan, dah kita letuput, ya kan? Teletup kita lah dia itu jemaah ya. Nggak sabar kita nengok tingkah laku orang Arab Badu ini jemaah. Ada aja pokoknya yang mengetes emosi kita jemaah. Ya. Cepat naik gula darah kita sama dia. Kalau ketemu orang kayak gini, cepat naik gula darah kita. Ya, gak usah makan tongseng gitu ya. Sering-sering aja ketemu orang kayak gini, naik darah. Bisa cek tensi nanti kita jemaah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketemu orang Arab Badu di masjid Nabi, di masjid nih. Elok dia masuk masjid. Ya, tiba-tiba tanpa salam, tanpa basa-basi, kencing pula dia coba. Masuk dia, ambil, tengoknya ada sur di situ di pojokan, kencing dia di situ. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cekatan langsung mau menarik baju dia. Apa kata Nabi? Tinggalkan dia. Jangan. Biarkan dia menikmat momen itu. Kencing di masjid. Ya kan? Udah selesai dia kencing, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabat Nabi untuk ngambil satu ciduk atau satu ember air, disiramkan ke situ jemaah. Antum bisa bayangkan masjid Nabi itu nggak macam masjid kita ini. Ini ada keramik, tinggal pakai super pel sekali beres. Ini masjid Nabi itu tanah liat jemaah, begenang becek. Udah bisa antum bayangkan tuh? Nggak usah lah itu, antum tes aja lah. Datang antum ke masjid Al-Manar yang berkarpet ke atas, antum kencing di atas. Kalau keluar antum dalam keadaan hidup, alhamdulillah jemaah. Ya. Minimal opname antum keluar. Dipukuli orang, sangka nggak peduli orang gila, mau orang apa, nggak peduli orang sekarang. Kalau masalahnya masjid, ini orang nggak kompromi lagi nih jemaah. Ya. Kalau yang namanya masjid, orang nggak segan-segan. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sabarnya Nabi, dan merupakan kualitas seorang Nabi, kelembutan yang ada di dalam diri Nabi, sehingga sifat Nabi itu terbawa di sekitarnya jemaah. Dan itu dirasakan oleh istri beliau, dan itu dirasakan oleh para sahabat Nabi, bahkan itu dirasakan oleh orang luar. Orang Yahudi bagaimana merasakan sifat Rasulullah SAW, orang Nasrani lebih lagi. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam masalah hak dirinya ini dihinakan, beliau itu sebenarnya slow aja jemaah. Beliau nggak begitu marah, beliau nggak begitu emosi. Berbanding dengan kita, kalau diinjak harga dirimu gimana? Datang orang kita kumpul, ini kaum Wahabi berjenggot nih datang pula nih. Udah makannya banyak, istrinya banyak,
Kalau ada gitu, apakah Anda marah? Pasti marah. Nabi SAW gak marah coba. Nabi yang bersangkutan dengan pribadinya yang disinggung, beliau gak akan marah coba. Al-Kisah di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Beliau ingin mendidik kepada istri yang beliau cintai. Istrinya yang membela coba. Ya. Kalau kita punya istri yang kayak gini ya, petarung sejati kan gitu. Dihinanya suami kita, besok bawa dia dibacok aja kan gitu. Ya. Ini Nabi Rasulullah, pada seketika waktu ada orang Yahudi lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini bunyi, mengeluarkan sebuah perkataan. Apa kata dia? Yahudi tadi ini, assalamu alaik. Mirip kali kan dengan assalamualaikum ya kan? Atau assalamu alaika. Beda tipis aja dia mah. Assalamu alaik. Antum kalau tahu artinya ini antum yang pakai nanti ya. Yang antum kerja-kerja orang ya. Assalamu alaik kan gitu. Gak boleh ya. Artinya kebinasaan dan semoga kematian bagi dirimu. Tuh, artinya cuma assalamu alaik. Aisyah dengar. Istri beliau memiliki kecemburuan. Ini suami aku digini ini kan gitu. Suami aku digini ini sama orang Yahudi. Apa kata Aisyah? Balsa'mu alaikum wala'na. Wah, dua dibalas, combo. Ya, Yahudi kasih satu, Aisyah dua. Ini seorang wanita kan gitu. Kita cakap sekali, dia udah 10 kan gitu. Gak dikasih poin memang nih kan gitu. Jadi antum sama wanita jangan macam-macam ya. Tahu lah antum tipikal ibu-ibu dan istri antum sekalian ya kan jemaah ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kematian bagi kalian dan laknat. Ada tambahan laknatnya. Si Yahudi cuma bilang assalamu alaik aja. Ini kata Aisyah balsa'mu alaikum wa la'nah, dua. Nabi SAW menegur Aisyah. Mahlan ya binta Siddiq. Mahlan. Pelan-pelan. Boleh kayak gitu ah. Kan itu bahasa kita kan gitu. Bahasa Nabi kepada istrinya. Jangan kayak gitu. Jangan pula kita ngompor-ngompor ya kan dari belakang. Paten nih, ayo terus kayak gitu. Janganlah coba ya. Kalau istri antum pejuang sejati, antum juga jangan harus memanas-manasi dia ya. Antum harus memberikan yang terbaik bagi dirinya. Gak boleh kayak gitu yang adikku sayang. Gak boleh, jangan kayak gitu. Hilanglah manis kau nanti kan gitu. Hilang keindahanmu itu ya. Mentang-mentang kau orang Batak kan gitu. Jangan pula kayak gitu arogannya. Biasa aja kan gitu. Aisyah radhiyallahu dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahlan, pelan-pelan, santai, slow, ya. Mahlan ya bin Siddiq, pelan-pelan, nggak boleh seperti itu. Nah ini, ya, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dengar apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca di nomor hadis 59 ini jamaah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari seorang Aisyah faqih, seorang wanita yang faqihah, seorang wanita yang memiliki ilmu yang luar biasa jemaah. Seorang wanita yang cerdas, tingkat kematangannya itu sudah dewasa walaupun di umur masih muda beliau jemaah. Beliau Nabi SAW meninggal, beliau masih umur nggak sampai 20-an, belum sampai jam 18 ya. Saking mudanya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi beliau dari segi umur muda, dari segi pemikiran memiliki pemikiran yang sangat dewasa jemaah. Dari Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, Inna rifqa
la yakunu fi syai'in illa zana. Yang artinya jemaah, sesungguhnya kelembutan tidaklah menghinggap pada sesuatu kecuali dia akan menghiasi jemaah. Antum gak ganteng-ganteng kali pun gak apa-apa jemaah. Tapi kalau antum orangnya lembut, bertambah ganteng antum. Apalagi wanita sekarang dia gak mau di KDRT jemaah. Karena banyaknya suguhan-suguhan KDRT sekarang, mereka lebih fobia dengan kegantengan tadi nih jemaah. Dia butuh seorang laki-laki yang lembut. Kenapa? Sesuai dengan sabda Nabi. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelembutan tadi pada sesuatu kalau dia menghinggap dan nempel, dia akan menghiasi jemaah. Begitu juga seorang istri, begitu cantiknya dia tapi mulutnya kasar. Macam ember bocor. Keliling pula lagi tuh. Tak akan indah jemaah, berkurang dia. Tapi kalau seorang perempuan yang biasa aja tapi dia lembut, kasih sayang, maka disitulah akan timbul rasa cinta dan penasaran kepada dirinya jemaah. Dan itu ada namanya istilah kau akan jatuh cinta untuk yang kedua kalinya jemaah. Karena kita kagum dengan sikap dia. Karena kita terpesona kita dengan sikap dia. Kelembutan yang dia berikan kepada kita ibarat bah air es dingin yang akan bisa mendinginkan otak kita ini jemaah. Bayangkan antum orangnya arogan, pemarah, panas. Tiba-tiba antum masuk ke rumah, antum langsung dapat kulkas dingin. Istri antum itu orangnya penyabar. Tapi kalau dapatnya sama, ya berduel lah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nuzi'a awala yunza'u min syai'in illa syana." Tidaklah yang namanya kelembutan tadi kalau dicabut, hilang dari seorang tadi, maka dia akan merusak keindahan pada dirinya jemaah. Gak akan tampan lagi kita. Makin nampak keburukan kita jemaah. Kalau kita menjadi seorang yang arogan, kalau kita menjadi orang yang keras jemaah. Inilah ya yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah kaum muslimin, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Apa definisi arifku ini jemaah? Apa definisi sikap lemah lembut ini? Kata para ulama, yang namanya rifku adalah sikap lemah lembut baik dari tutur bahasa, ucapan, ataupun dari tingkah laku. Itu maksud dari arifku jemaah. Karena sifat arifku ini merupakan salah satu nama yang paling indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki satu sifat, yaitu disebut dengan Ar-Rafiq, yang artinya maha halus dan maha lembut. Yang mana sifat lembutnya Allah, kata para ulama, diantaranya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Allah itu maha baik dan lembut dalam perbuatan maupun syariat yang Allah tetapkan kepada hambanya. Oleh karena ini jemaah, tak kala sifat lembut tadi ada pada diri seorang hamba, maka itu akan menjadikan
sifat lembut tadi menghiasi di dalam dirinya jemaah. Karena yang namanya kelembutan itu Allah cintai jemaah. Yang namanya sifat lembut Allah sayangi. Berbeda dengan orang yang kaku, keras, arogan. Allah sangat benci dengan orang-orang yang seperti ini jemaah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Sifat Allah itu apa? Rafiq. Ar-rifq. Allah itu rafiq. Allah itu zat yang maha lembut jemaah. Kasih sayangnya Allah itu tak terhingga jemaah. Bahkan untuk semua manusia, walaupun dia bejat sekalipun, walaupun dia pelaku dosa besar, walaupun dia pelaku maksiat, walaupun orang yang paling kafir, Allah tetap berlembut sama dia. Allah kasih tunjukkan kelembutannya jemaah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalaulah bukan karena rahmat Allah, niscaya orang-orang kafir itu nggak akan Allah kasih minum jemaah. Dan ini merupakan sumpah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa rahmati wasi'at qadabi. Rahmatku itu mendahului apa? Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan antum, orang yang paling berdosa, tak kala dia datang di tengah malam meminta kepada Allah, Allah kasih dia jemaah. Orang yang paling bejat, bagaimana dunia dia? Kaya dia. Orang yang paling diktator dalam masalah urusan keluarga dia, nyaman dia. Kurang kasih sayang apa lagi Allah? Kurang lembutnya. Bayangkan antum kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengazab kaum, hancur semuanya jawab. Tapi Allah tangguhkan kepada mereka. Allah tunda agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak terpikir dan tak terjamah oleh kita. Sehingga apa? Kita sebagai manusia menganggap bahwasanya Allah ini nggak sayang sama kita. Allah ini nggak peduli sama kita. Allah ini kurang perhatian sama kita. Padahal kelembutan Allah tak hentinya kepada kita jemaah. Perhatian Allah kepada kita terus. Bahkan tak kala engkau belum lahir pun di dunia ini, Allah selalu memperhatikan kita jemaah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kelembutan Allah untuk semua manusia alam ini jemaah. Allah zat yang paling lembut jemaah. Tapi jangan salah jemaah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah murka, Allah akan binasakan kaum itu jemaah. Sampai tidak ada satupun tersisa jemaah. Itu berarti Allah Subhanahu Wa Taala sudah murka kepada orang tadi jemaah. Innallaha rafiq. Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa. Sehingga Allah mencintai yang kelembutan. Allah suka sifat lembut. Sehingga Allah hilangkan sifat-sifat kekakuan, kekerasan yang ada pada diri Nabi. Allah didik para Nabi agar tercipta dan terwatak dengan lembut tadi ini jemaah. Contohnya apa? Dari mulai pertumbuhan mereka, tidak ada satu orang pun Nabi yang mengembalakan onta jemaah. Pun antum dapat riwayat, coba antum sebutkan satu orang Nabi yang mengembala onta. Apa hikmahnya? Apa alasannya? Inilah perhatian Allah nih. Tidak ada satu orang pun Nabi yang mengembalakan onta. Kenapa? Karena tabiat dan tipikal orang-orang yang mengembalakan onta itu terwatak dengan sifat kaku dan keras. Semua para Nabi mereka mengembala apa? Kambing dan domba jemaah. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan domba, dengan kambing itu lembut jemaah. Beda. Dalam masalah hewan aja, caranya, pengaturannya itu Allah berikan, melatih sifat mereka.
Sementara kalau antum melihat orang yang mengembalikan onta, nggak pernah antum dapatkan mereka itu lembut demi Allah, nggak pernah jamaah. Antum pernah berinteraksi dengan orang yang jual onta, pengembala onta? Pernah? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Sama tukang-tukang lembu pernah lah ya? Lembu beda, onta sama lembu beda jamaah, beda. Jangan salah antum, beda. Ana berinteraksi 7 tahun sama orang itu jamaah. Gak pernah ana dapatkan ucapan mereka itu, Masya Allah akhi, gimana kabar antum? Sehat antum, kaifa haluka? Mana ada kayak gitu, awak digituin sama dia. Manggilnya nama aja. Walaupun umur antum 60 tahun, dia anak kecil kayak gini, manggilnya, Toh, apa kabar kau Toh? Jemaah, kasar memang, asli kasar mereka. Kenapa? Karena mereka memperlakukan binatang tadi, si onta tadi ini dengan kasar. Nabi SAW mengatakan apa? Inna syiddata wal gilzah fi sahibil ibli. Sesungguhnya kekerasan dan watak kaku itu kau dapati dengan pemilik onta, jemaah. Warifqa, kelembutan dan sikap santun li sahibil ghanam, orang-orang yang mengembala kambing, jemaah. Gak ada lembut-lembutnya mereka. Manggil ontanya, just, dipukulnya ontanya. Berapa riwayat antum dapatkan? Di dalam riwayat onta mengadu kepada Nabi, jemaah. Kenapa? Perilaku pemilik onta tadi. Perilaku pemilik onta tadi, jemaah. Kasar, dipukul, dikasih beban berat, nangis, datang kepada Nabi, ngadu. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang punya onta ini? Siapa yang memiliki onta ini? Saya. Jangan kau lakukan itu lagi pada onta. Binatang aja bisa mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka disakiti, mereka dikasari setiap hari. Dan berapa banyak kejadian kasus si onta itu membunuh pemiliknya, jemaah. Di Yaman berapa kali anda dapati kasus balas dendam dia, jemaah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Hayawanat tentang masalah hewan-hewan, jemaah, beliau membuka karakter hewan-hewan semua melalui ayat-ayat dan hadis Nabi. Masya Allah, Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan onta ini salah satu binatang yang paling pendendam, jemaah. Onta ini binatang yang pendendam, dia akan men-save semua kejadian yang telah antum lakukan sama dia. Makanya onta ini bisa menghafal jalan, ya, di mana dia pergi, kemana dia akan pulang, dia tahu. Antum gak usah ngapain-ngapain sama onta. Ya. Jumpa antum onta di jalan, jangan antum ambil, kata Nabi. Biarkan aja dia. Karena dia akan mendapatkan tuannya nanti. Berbeda kalau antum jumpa kambing di jalan, antum ambil. Bisa jadi itu milik dirimu, untukmu, atau untuk siapa? Atau untuk serigala atau hewan buas. Kambing kesesat, nggak bisa balik pulang dia. Kalau onta, onta di jalan, cop, kata bilang, cop, nggak bisa lah cop. Ya, biarkan dia, kata Nabi. Biarkan dia, jangan diambil. Karena dia bisa kembali ke tuannya. Dia nih punya hafalan hebat, jemaah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara rahasia Allah, kenapa Allah sebut binatang ini dalam Al-Quran, jemaah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian mau melihat, memperhatikan kenapa onta itu diciptakan? Kenapa onta itu diciptakan? Kenapa Allah sebut onta? Pasti ada rahasia, dan itu dikupas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi dia bunuh, ya, tuannya tadi karena dia udah disiksa, dipukul, ya, dikasih beban berat. Malam hari tuannya lagi tidur, diinjaknya, jemaah. Jadi antum, ya, orang yang punya onta, berbuat baiklah kepada onta kalian, ya. Itu, jemaah, ya. Kaku, ya. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih.
Allah itu zat yang maha lembut dan cinta kelembutan dalam segala hal. Fil amri kulli, kelembutan dalam setiap urusan jemaah. Masya Allah. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, Innallaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifq ma la yu'ti alal unuf. Allah itu zat maha lembut, mencintai kelembutan, dan Allah memberikan pada kelembutan apa yang Allah tidak berikan pada kekerasan. Beda antara orang yang lembut dengan orang yang keras. Nggak ada, sama aja. Allah berikan kepada mereka anugerah terbesar kepada seorang, itu merupakan keanugerahan terbesar tak kalau Allah berikan kelembutan pada tadi. Yang mana tidak Allah berikan kepada orang yang keras tadi ini. Wala wa ma la yu'ti ala masiwa. Tidak pula Allah berikan kepada selainnya. Makanya Nabi SAW, para nabi dan rasul Allah didik dari awal. Mau berdakwah, bagaimana didikan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa alaihissalam, begitu kerasnya beliau, jagoan kuat, merasa beliau dirinya hebat, berjumpa dengan Fir'aun, keras. Keras dengan keras gimana coba ya? Tes fisik kita nih ya. Antum keras, si fulan keras, antum pingin dakwahi dia, ya, antum ngajak ngaji, antum gunakan kekerasan, jadi nggak jadi. Layaknya Nabi Musa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Izhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru au yakhsha. Pergi kalian dua, Nabi Musa dan Harun, kepada Fir'aun, karena dia udah melampaui batas. Begitu melampauinya batasnya dia, tapi tetap Allah mengatakan apa? Faqula lahu qaulan layyinan. Berkatalah dengan baik dan lembut kepada dirinya. Lihat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kalau antum jumpa nanti di luar sana orang yang enggak macam Fir'aun, ya udahlah. Ngapain pula kita harus gap sama dia? Ngapain kita harus terlalu keras sama dia? Apalagi yang kau jumpa itu bapakmu, mamamu, istrimu, adikmu, kakakmu. Keras sekali kita kadang sama orang. Keras sekali kita sama saudara kita. Keras sekali kita sama mama kita. Keras sekali kita sama bapak kita. Keras sekali kita kepada anak kita. Padahal dia nggak seperti Fir'aun jemaah. Fir'aun yang kejinya, kejamnya, membunuh. Tapi tetap Allah berlemah lembut sama Fir'aun. Karena Allah tahu jemaah, kelembutan itu kalau menempel pada sesuatu itu akan menghiasi. Orang itu akan dapat. Tak kala kita melihat kelembutan seorang tadi. Allah mengatakan faqula lahu qaulan layyinan allahu yatazakkaru aw yakhsha. Demikian juga Allah memberi nasihat kepada Nabi SAW tentang masalah kelembutan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran? Fabima rahmatin min rabbik lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembutlah kepada mereka. Kalaulah kau keras, kaku, maka mereka akan berpaling dari dirimu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay Umayyah, Abu Sufyan, semua pembesar Quraisy tahu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh alaihissalam demikian juga kepada kaumnya. Nabi Saleh demikian juga. Nabi Ibrahim kurang lembut apa? Saking lembutnya dibakar sama kaumnya jemaah. Kurang lembut lagi apa Nabi Ibrahim? Sangat lembut mereka ini semua jemaah ya. Ini kalau kita melihat bagaimana para nabi dan para rasul,
maka kita bisa mencontoh mereka ini semuanya jemaah dalam hal kelembutan. Contohlah semuanya dalam kelembutan dari ini jemaah. Maka kesimpulannya pada kajian kita ini, selayaknya bagi kita, setiap orang yang beriman, laki-laki dan wanita, bersikap lembutlah pada setiap urusan. Dalam hal tak kala Anda berinteraksi bersama keluarga, anak-anak, saudara kandung, teman, karib kerabat, bahkan bersama masyarakat semuanya. Yang pertama sekali yang antum harus kedepankan apa? Lembut. Dalam berdakwah, pertama sekali apa? Lembut. Bukan tidak diperbolehkan antum bersifat keras, boleh. Ada tempatnya. Kapan itu? Apabila kehormatan Allah itu diterjang. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ma ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam illa izan tuhikatil hurmatillah. Nabi enggak pernah marah dalam urusan pribadi dia kecuali dalam masalah apa? Kalau kehormatan dan haram tadi ini sudah didobrak. Contohnya, bagaimana narahnya Nabi yang kita tahu dari awal cerita-cerita lembut-lembut tadi, ternyata Nabi pernah marah. Sampai para sahabat mengatakan, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu ghadiban mimma asyaddu hina izin. Aku tidak pernah melihat Nabi itu marahnya begitu marah tak kala waktu itu. Nabi marah kepada Mu'adz bin Jabal gara-gara terlalu lama menjadi imam. Salah. Dalam kondisi ini Nabi marah. Nabi pernah marah kepada Usama bin Zaid gara-gara membela yang salah. Ada seorang wanita dari bangsa Quraisy mencuri, dibela oleh Usama bin Zaid. Nabi naik mimbar, merah mukanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana Fatimah binta Rasulillah saraqat laqata'tu yadiha." Kalaulah si Fatimah, anaknya Rasul, itu mencuri, kupotong tangannya. Celaka kalian kata Nabi. Kalau ada orang yang memiliki status tinggi di antara kalian, kalian tidak akan tegakkan had. Tapi kalau ada statusnya rendah, kalian cepat-cepat menegakkan had. Dan alhamdulillah apa yang disabdakan Nabi itu terjadi di masa sekarang jemaah. Nabi marah. Apakah Nabi marah ini membela harga dirinya? Apakah Nabi marah pada waktu itu membela harga diri? Enggak pernah jemaah. Yang beliau bela apa? Agama Allah. Maka tak kalau ada agama Allah di hadapanmu diinjak-injak, kau jangan pula slow, kau tonton, ya terus. Itu salah sih kamu. Kan tapi awak disuruh lembut. Salah kau ini. Sama siapa kau belajar kayak gitu? Lembut itu ada tempatnya. Tak kala kau berdakwah menyampaikan kebaikan, tak kala kau berinteraksi sama orang. Tapi kalau ada di depanmu sebuah kesalahan, kemaksiatan, kau punya andil dan punya wewenang, harus tegas. Kau harus tegas. Apalagi istrimu. Kan gitu. Tegas itu bukan kasar jemaah. Ingat ya. Tegas itu bukan kasar. Tegas itu sikap dirimu, kau harus menunjukkan sikap yang tegas. Beda dengan kasar. Udah main fisik, itu nggak boleh. Tapi harus punya sikap tegas tadi ini. Makanya kita harus pahami ini antara sifat lembut dan sifat tegas yang kita miliki jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini kajian kita pada hari ini, semoga bisa dipahami. Ini ada pertanyaan ya mah. Pertanyaan. Kita jawab satu pertanyaan ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah keras kepala itu disebabkan oleh hati yang keras?
Bagaimana cara menyikapi watak orang yang keras kepala? Kare kapalu. Ya. Keras kepala, ya. Mungkin dia memiliki sikap ya. Keras kepala kalau dalam masalah hak ini nggak masalah ya. Tapi kalau keras kepala dalam kebatilan ini yang jadi problem jemaah ya. Udah salah tapi keras kepala. Ah itu yang payah kita kan gitu. Tapi kalau keras kepalanya dia itu di atas kebenaran, masih boleh kan gitu. Berarti dia memenangkan kebenaran. Tapi kalau dia keras kepala dalam masalah kebatilan, dia salah tapi keras kepala, nggak mau dikasih tahu. Waduh ya. Maka ini disebabkan sebuah hati ya. Pengaruh hati, dampak hati jemaah. Karena hati ini merupakan poros untuk baiknya semua jasad. Ya. Maka kalau hati orang itu rusak, berkaitan dengan semua tubuh dia juga rusak jemaah. Ya. Maka bagaimana cara menyikapi watak orang yang keras kepala? Ya. Kalau sudah orang yang katanya terserah aku lah. Nah, itu udah payah tuh. Suka-suka hati aku lah. Nah, gak usah dilawan itu. Diami aja. Karena kita sedang menghadapi orang yang bodoh. Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah aku mendebat orang yang jahil kecuali aku akan kalah. Antum kalau mendebat orang yang bodoh, keras kepala, antum kalah. Dan antum diam aja. Ya udahlah, ya udah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Hamba Ar-Rahman itu kalau dia berjalan itu dalam keadaan santun. Tapi tak kala dia berhadapan dengan orang yang jahil, qalu salama. Dia pamit. Assalamualaikum. Ya. Karena nggak bisa dilawan. Ya. Yang penting pokoknya katanya. Pokoknya. Sarawak. Nah, udahlah. Diam aja kita. Oh ya udah. Fadhal. Diam lebih baik daripada melawan. Ya, semoga kita memberikan, semoga selalu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada dirinya jemaah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itu saja kajian kita singkat di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menyadarkan kita kembali untuk bersikap lemah lembut lagi jemaah. Walaupun kita tipikalnya agak arogan, agak keras, yang mana katanya orang Medan ini berdarah panas ya. Tapi insya Allah sedikit banyaknya kita mulai menata hati, menata perbuatan ya. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita sikap lembut dari ini jemaah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah